Kenapa dalam menghutangi orang itu kita tidak boleh mencari keuntungan? Kenapa ketika berdagang kita cari keuntungan? Asasnya beda. Ketika orang-orang musyrikin, Allah mengharamkan riba. Mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu sama dengan riba. Apa bedanya? Aku punya uang 1 juta, aku belikan handphone, lalu aku jual handphone tersebut 1,5 juta, aku dapat untung 500. Kenapa nggak boleh? Apa bedanya aku kasih pinjam uang fulan 1 juta, lalu dia bayar 1,5 juta? Apa bedanya? Ini untung 500, ini untung 500. Bedanya, utang itu asasnya menolong orang lain. Dagang itu asasnya cari keuntungan. Sehingga ketika engkau menghutangi orang lain untuk mencari keuntungan, Allah murka kepadamu. Karena orang yang menghutangi orang lain itu dijanjikan akan dimasukkan surga sama Allah. Bahkan kalau dia ngutangin orang 1 juta, sampai pembayaran, tiap hari terhitung dia itu sodakoh setengah dari uang tersebut. Dia sodakoh 500.000. Ketika jatuh tempo, dia masih kasih waktu buat saudaranya untuk membayar. Terhitung dia sodakoh full seperti uang yang dia pinjamkan. Bayangkan, uang kita nggak hilang tapi terhitung sodakoh. Maka Allah murka ketika engkau cari keuntungan dari mengutangin orang lain. Gimana sekarang kalau ada orang yang hutang sama kita, maksa? Itu termasuk akhlak buruk. Kenapa? Karena menjadi hak kita tidak menghutangin orang. Namun kalau engkau melihat dia butuh, tanyain dia, apa kebutuhannya? Engkau hutangin dia berharap pahala dari Allah SWT, maka itu menjadi sesuatu yang indah buat dirimu. Dan ingat, Nabi SAW mengatakan, ahsanukum qadhan. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kalau bayar utang. Nggak perlu ditagih, dia bayar. Itu orang baik. Dan kalau ingin tahu orang yang karakter buruk nih, kalau ingin tahu orang itu karakternya baik atau buruk, lihat, bayar utang nggak tuh orang? Kalau dia menunda-nunda pembayaran utang, sedangkan dia mampu, udah, ini orang nggak benar. Tadi tuh nyambung ke pertanyaan akhwat yang mau menikah sama laki-laki yang punya utang. Kalau suamimu, calon suamimu, orang yang memang Masya Allah, dia jual ini untuk melunasi utangnya, ahlan wa sahlan. Tapi kalau ternyata dia orang yang sulit membayar utang, itu tanda karakter buruk. Kemudian orang-orang yang memaksa ketika berhutang, udah minta, maksa lagi, maka ini termasuk sebuah keburukan. Seharusnya dia bukan memaksa, tapi merayu, meminta. Insya Allah terbuka hati kawannya. Katakan, kau orang baik, Masya Allah. Engkau ahli sodakoh, Masya Allah. Mudah-mudahan masuk surga engkau ya. Aku mau utang fulus sama engkau. Mungkin dia akan kasih utang dia mah. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah.